Kali kita buka kitab pedoman kita, pengarang kitab Imam Nawawi menjelaskan dengan redaksinya tanbihun. Ini satu catatan penting. Qauluhu pakot, bermula perkataannya pakot. Jadi ada kata-kata pakot di atas. Ya, qasdul fi'li pakot. Begitu kemarin. Ada kata-kata pakot, itu pakot gimana? Al-fa'u jawabiyatun. Jadi fa-nya kata Imam Nawawi itu jadi jawab. Lisyartin mahzufin, bagi syarat yang dibuang. Indal jumhuri, menurut mayoritas ulama. Ini ulama-ulama nahwu nih. Ya, indal jumhur ay indal nahwiyin. Ya, mayoritas ulama nahwu menyatakan bahwa pakot fa-nya jawab bagi syarat yang dibuang. Au zaidatun lazimatun, atau fa-nya itu jadi zaidah lazimah aja. Ya, ada yang bilang fa-nya ya zaidah. Menurut siapa? Ibnu Hisyamin, menurut Imam Ibnu Hisyam. Nah, Imam Ibnu Hisyam itu pengarang kitab Mughnil Labib, pengarang kitab ya Qatrun Nada, pengarang kitab Suzuruz Zahab. Ya, saya dulu nih tiga-tiganya sudah baca nih. Ya, ini kitab nih. Ya, alhamdulillah. Ya, waktu Qatrun Nada saya ngaji sama orang tua saya. Suzuruz Zahab saya ngaji di Cirebon. Ya, kemudian Mughnil Labib juga sama. Nah, ini terkait tentang ya kaidah nahwu, yaitu Imam Ibnu Hisyam menjelaskan ya dengan sedetil-detilnya. Apalagi di kitab yang namanya Mughnil Labib tuh Bapak Saudara para asatidzah. Itu Mughnil Labib kajiannya emang per huruf. Ya, per huruf. Nah, itu di Mughnil Labib. Awatifatun, atau menurut beliau kata Imam Ibnu Hisyam ya fa-nya huruf atof. Jadi atif maksudnya huruf atof. Waw itu atifah. Ya, fa atifah. Ya, jadi itu menurut ya ulama-ulama nahwu fa waw itu termasuk huruf ataf. Indab Sayyid, menurut Imam Ibnu Sayyid, wahtarahu Ibnu Kamal, dan dipilih oleh Imam Ibnu Kamal, wad-Dimamini, dan Imam ad-Dimamini. Wa qauluhu qad ismun bimakna hasbu. Sementara qad ya pakot itu qadnya ya isim, maknanya hasbu. Wa huwal iktifa'u bisyai'i, maksudnya hasbu itu artinya menganggap cukup dengan sesuatu. Wa min huna yuqalu, dan dari sini dikatakan ra'aituhu marratan qad. Ya, artinya saya melihatnya satu kali saja. Dia baru ngelihat cuma satu kali doang. Makanya bahasa Arabnya bilang ra'aituhu marratan qad ay fahasbu. Hakadza, demikianlah itu dijelaskan fil misbahi, di dalam kitab al misbah. Wa huwa mabniun ala sukuni, dan dia mabni atas sukun, marfuun pakot qad. Nah, itu mabni ala sukun tuh. Toknya kan ada sukunnya tuh Bapak Saudara. Nah, makanya dibilang mabni ala sukun. Marfuun dirofakkan mahallan, mahalnya mubtadaun jadi mubtada, khobaruhu mahsubun, sementara khobarnya dibuang. Ai fahasbuha qasdul fi'li. Nah, begitu. Ya, au khobarun, atau dia jadi khobar, wa mubtada'uhu mahzufun, sementara mubtada'nya itu dibuang. Ai faqasduhu al fi'lu hasbuha awismun min asmail af'al, atau qad itu dikategorikan sebagai isim dari isim-isim fi'il. Ada juga yang punya pendapat begitu. Qad kalimatnya apa? Ismun min asmail af'al. Jadi ada namanya isim, ada namanya fi'il, ada namanya isim fi'il. Nah, begitu. Jadi kalimat tuh ya ada isim, ada fi'il, ada huruf, ada lagi isim fi'il. Di makna yakfi. Ya, mana yakfi mabniun ala sukun, dimabnikan ala sukun. Wa tahtahu dhamirun, di bawahnya ada dhamir, huwa rajiun, ia kembali ila qasdil fi'li, kepada maksud fi'il. Wa fi kalami Sa'duddin at-Tabtazani, dan di dalam kalam Sa'ad ad-Din at-Tabtazani ya maji'u qad, ya datangnya qad bimakna intahi, maknanya intahi. Fa yakunu ismu fi'lin amrin, maka dia menjadi isim fi'il amr. Jadi yang bilang qad maknanya intahi, ya itu artinya isim fi'il amr. Ya, ada yang bilang isim fi'il
ada lagi lebih mengkhususkan isim fi'il amr. Sebab nanti ada isim fi'il madi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amr. Jadi qad yang mabni ala sukun itu katanya isim fi'il amr. Mabnian ala sukun, dimabnikan ala sukun. Wa tahtahu domirun, dan di bawahnya ada domiru anta, ada domir anta. Jadi kalau isim fi'il amr tetap ada domir mustatirnya. Seperti amin. Tuh amin tuh termasuk isim fi'il tuh, isim fi'il amr namanya. Maknanya ya istajib. Ya kalau kita baca tuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu amin kalau kita indal ulama nahwin ya itu ada isim fi'il amr. Ya, maknanya istajib, terimalah. Makanya orang kalau berdoa amin, apa artinya amin? Istajib ya Allah, istajib ya Allah, amin, amin. Nah itu kalimatnya isim fi'il amr namanya. Wa tabi'ahu Isamuddin, dan diikuti juga oleh Imam Isamuddin. Walam yartadihi Nuruddin, dan tidak disenangi oleh Imam Nuruddin fi syarhil masalik, dalam syarah al-masalik. Qala Raudani, berkata Imam Ar-Raudani, ya wal ghalibu umumnya iza kana bi makna hasbu, apabila makna hasbu itu albina alas sukun, dimabnikan atas sukun. Wa qad yubna alal kasri, terkadang dimabnikan atas kasrah. Wa qad yu'rabu, terkadang juga dimu'rab. Intaha, selesailah apa yang disebutkan oleh Imam Ar-Raudani. Wa amma qattu allati hiya zarfu zamanin, adapun qat yang makna ia zarf zaman, listighraqi ma mada, bagi yang menghabiskan waktu yang telah lalu, patuh tasu bin nafi, maka itu biasanya dikhususkan dengan nafi. Yuqalu, ada emaknya, ada nafinya, ma fa'altu zalika qat. Nah itu berarti qat bimakna zarf, ya makna zarf, karena awalnya ada menafi. Ma fa'altu zalika qat, fal makna, maka maknanya ma fa'altuhu fi man qata'ah, tidaklah saya mengerjakannya pada apa yang telah terputus min umri, dari umur saya, aipi zamanil madi, jadi belum pernah dilakukan sejak ya dia ya mulai dia lahir sampai saat ini, jadi waktu madi berarti. Nah itu artinya ma fa'altu bi man qata'a min umri aipi zamanil madi, pada zamannya madi yang telah lalu. Wal amatu, dan umumnya takulu, dia katakan la af'aluhu qad wa huwa lahnun, itu salah, au ghalatun, atau ghalat sama, lahnun au ghalat sama. Li annal madiyya munqati'un, maka sesungguhnya madi itu terputus anil hali, daripada hal, wal istiqbali, dan istiqbal. Wa buniyat, dan dimabnikan litadammuniha, karena mengandungnya makna muz, makna muz. Ya, muz ya, itu qad ya, jadi maknanya zarf. Wa ila idza, dan juga makna idza li makna muz, karena makna muz ya seperti gini ya, izil makna karena maknanya muz an khalaqtu ilal ana ya, wa hazihi bi fathil qaf, maka ini dipathahkan qafnya ya, wa tasdidit ta, ditasdidkan ta-nya qat ya, madmumah qattu ya, jadi qafnya dibaca fathah, ta-nya ditasdidkan, kemudian dibaca dhammah, qattu ya, fi absahil lughati, di dalam bahasa yang paling fasih. Wa qad tattabi'u qafuhu ta'ahu, terkadang qafnya ngikutin ta-nya bidhami, dalam dhammahnya. Wa qad tukhaffafu, terkadang ditahfif ta'uhu ta-nya ma'ad dhammiha, bersama didommahkannya, au iskaniha, atau disukunkannya. Hakaza, demikianlah bayanahu Ibnu Hisyamin, menjelaskan Imam Ibnu Hisyam fil Mughni, di dalam kitab Mughni. Itu al-Mughni maksudnya Mughni Labib. Summa masalal musannifu al asya'ah. Nah selesai dah tuh masalah ilmu nahunya. Kemudian kembali kita ke fikih. Summa masalal musannifu al asya'a allati tajibu bin niyati. Kemudian mencontohkan pengarang kitab
akan sesuatu yang wajib pada niat biqaulihi, ya yang pertama dicontohkan al fi'lu qalu usalli, kan ada qasad ya fi'il ya ta'arud sama ta'in, kemarin ada 3. Nah sekarang kalau contohnya qasdul fi'li, fi'ilnya apa? Usalli. Tuh, makanya Bapak tuh kalau niat sholat pakai usalli. Usalli itu namanya qasdul fi'li itu. Saya sholat. Ya, jadi saya mau ngapain? Saya mau sholat. Ucapkan kata-katanya usalli. Nah, itu namanya qasdul fi'linya contoh. Walau qala, kalau seandainya ada orang mengucapkan begini Bapak, nawaitu, ya saya niat usolli zuhra Allahu akbar nawaitu. Kalau ada orang bilang begitu, dibilang usolli zuhra Allahu akbar nawaitu, batolat sholatu, batal sholatnya. Sebab abis Allahu akbar ngomong lagi nawaitu, kagak boleh. Ya, sebab orang kalau udah bilang Allahu akbar, ya udah, dia udah dalam posisi sholat. Ya, jadi kalau dibilang Allahu akbar, nah makanya disebut takbirnya takbiratul ihram. Nah kalau udah Allahu akbar, udah takbiratul ihram, yang tadinya halal jadi haram. Ngomong kan halal, bicara halal, tapi setelah takbiratul ihram haram. Makanya dibilang kalau Allahu akbar nawaitu, ya kagak boleh. Begitu ya Bapak, Saudara. Jadi kata Imam Nawawi, kalau ada orang niat nawaitu usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, ada alillahi ta'ala Allahu akbar, ditambahin lagi nawaitu. Nah itu nggak boleh, batal. Sebab abis Allahu akbar udah kagak boleh bicara. Nawaitu kan dibicara, saya niat, ya kagak boleh. Nah begitu. Jadi kalau udah Allahu akbar, ya sudah, ya dimulain baca awal sholat sunnahnya, baca doa iftitah. Baca doa iftitah dia. Selesai baca doa iftitah, baca Fatihah. Jadi udah nggak boleh bicara lagi. Kalau dibilang nawaitu di awal masih boleh, sebab dia belum takbiratul ihram. Nawaitu itu maksudnya saya niat usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Udah masuk tuh, udah Allahu akbar masuk dalam sholat. Karena disebut sholat itu kan aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Itu. Jadi kalau udah Allahu akbar berarti udah mulai sholat. Sehingga yang tadinya halal jadi haram. Seperti kemarin kita tadinya boleh minum, kalau udah Allahu akbar kagak boleh minum. Ya, tadinya kita boleh makan, kalau udah Allahu akbar nggak boleh makan. Makan haram, minum haram, bicara haram. Makanya disebut takbiratul ihram. Jadi begitu ya Pak. Ya, di dalam sholat kenapa Allahu akbar disebut takbiratul ihram? Karena dengan sebab takbir itu yang tadinya halal jadi haram. Makanya takbiratul ihram. Nah nanti kalau udah salam baru halal lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kalau ada salam halal lagi. Ya, yang tadinya haram jadi halal. Makanya assalamualaikum di dalam sholat disebut juga apa? Tahallul. Tuh. Jadi dalam sholat ada tahallul juga. Seperti orang pergi haji, bikin haji. Orang pergi umrah, bikin umroh. Ada tuh yang namanya tahallul. Orang bikin haji, tahallul nanti. Ya, kau udah niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi labbaik Allahumma hajjan. Nah, kalau udah niat begitu tuh, nah itu yang tadinya halal diharamin. Seperti orang laki nggak boleh memakai pakaian yang berjahit, pakai wangi-wangian, nggak boleh dah tuh. Ya, karena udah niat ihram. Nanti boleh lagi kapan? Kalau udah tahallul. Kapan tahallulnya? Biasanya udah cukur. Tuh, biasanya orang kalau pergi haji kalau udah cukur atau pergi umroh udah cukur berarti udah tahallul. Cuma kalau dalam ibadah haji ada tahallul awal, ada tahallul tsani.
Nah begitu. Kalau dalam ibadah umroh hanya satu, tahallul saja, karena memang tahunnya satu. Begitu. Dalam sholat begitu juga. Ya, jadi setelah takbiratul ihram itu yang tadinya halal jadi haram. Nah nanti boleh lagi jadi halal lagi setelah ada ya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mau minum boleh dia, mau makan boleh, mau ngobrol bicara boleh. Nah seperti itu. Orang kalau udah ya salam kan begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mau ngapain juga boleh. Ya itu begitu. Makanya kalau ada yang melarang ya baca wirid nggak boleh, ya bagaimana nggak boleh, mau kentut aja boleh. Ya, nah begitunya kita udah ya salam udah apa aja boleh kerjain. Nah seperti itu ya, itu namanya tahallul. Nah ini rahasianya. Makanya kalau udah baca Allahu Akbar kagak boleh nawaitu. Ini kan contohnya begitu. Ya jadi Allahu Akbar nawaitu batalat sholatuhu, batal sholatnya. Jadi kalau udah Allahu Akbar nggak boleh lagi bicara. Ya harus ya bicara yang terkait dengan sholat. Kalau bicara yang terkait dengan sholat boleh Allahu Akbar kabiro, ya Allahumma ba'id misalnya, terus baca Fatihah contohnya, itu kan bicara. Iya, nanti bicara yang terkait dengan sholat. Tapi kalau yang di luar sholat itu tidak dibolehkan, haram hukumnya. Itu yang dimaksud ya. Jadi Allahu Akbar nawaitu ya batalat sholatuhu li'anna qaulahu nawaitu ba'da takbirati kalamun ajnabiyun. Tuh kata Imam Nawawi, karena ucapan nawaitu setelah takbir itu kalam ajnabi ya, artinya udah bukan di luar sholat ya, nggak ada kaitannya dengan sholat, makanya batal. Wa qatar aba dan iqadis sholati fa'abdalaha, dan sungguhlah datang setelah ikatan sholat udah jadi ya fa'abdalaha, maka itu bisa membatalkan sholat. Itu contoh qasdul fi'li. Sekarang contoh wata'in. Mana contoh ta'innya? Wata'inu qaluhu zuhron au asron ay masalan. Contohnya zuhur asar itu ta'in. Usolli ya apa ya fardaz zuhri, nah, atau usolli sholataz zuhri pardon. Nah itu disebut kata-kata zuhurnya. Saya sholat apa? Sholat zuhur. Saya sholat apa? Sholat asar, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kata-kata zuhur, asar, maghrib, isya, subuh namanya ta'in. Begitu ya Bapak? Ya namanya apa? Ta'in. Nih dalam keseharian kita nih, ilmu-ilmu yang benar harus kita paham. Gitu. Kita sholat ada ta'in. Apa itu ta'in? Mengucapkan nama sholatnya. Jadi nama sholatnya diucapkan. Karena sholat ada 5 tuh. Ya 5, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Nah itu kita mau sholat apa? Sholat zuhur, sebutin zuhurnya. Berarti zuhurnya namanya ta'in. Kita mau sholat apa? Sholat asar, sebutkan sholat asarnya. Maka asar disebut ta'in. Kemudian wal fardiyah tuh kalau pardon. Nah yang terakhir yang ketiga fardiyahnya, menyebutkan kata pardonnya. Usolli ya fardaz zuhri. Itu kata-kata pardonnya disebut. Usolli sholataz zuhri pardon. Itu kata-kata pardonnya disebut. Ya jadi mesti tuh. Ya kalau nggak disebut nggak boleh. Ya jadi kalau nggak disebut tuh usolli sholataz zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar, tidak sah. Kenapa? Karena tidak disebut kata-kata apa? Fardiyahnya. Jadi kata-kata fardiyah mesti disebut Bapak Saudara. Ya, saya sholat ya zuhur fardu. Saya sholat fardu zuhur. Nah, itu disebut. Jadi kata-kata usollinya itu namanya qasd fi'il. Kata-kata ta'innya zuhurnya, kata-kata pardiyahnya itu pardo zuhri. Nah kalau udah 3 sah udah. Nah ini yang dimaksud qasd ta'arud ta'in. Sementara yang lain-lainnya itu sunnah. Saya sholat maghrib 3 rakaat, itu 3 rakaat sunnah. Ya. Kemudian menghadap ke arah kiblat, itu menghadap ke arah kiblat sunnah. Ya. Kemudian lillahi ta'ala, itu kata-kata lillahi ta'ala juga sunnah.
Jadi yang wajib yang 3 saja. Itu begitu. Faslun fi syurutit tahrimi, ini satu pasal menerangkan tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Syurutul takbiratul ihrami sittata asyara, bermula syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Apanya? Syarton, syaratnya. Kalau dalam bahasa Jawa gitu artinya, syurutu takbiratul ihrami utawi piro-piro syarat takbiratul ihram iku sittata asyara, 16 apane syarton syaratnya. Nah begitu. Ingat kalau ngaji di Jawa saya, jadi ada utawi ada iku, kalau tamis apane. Nah begitu. Kalau hal-hale, nah begitu ya. Jadi syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Bal sab'ata asyara, bahkan ada yang menghitung bukan 16 tetapi sampai berapa? 17. Tuh Allahu Akbar doang, Pak. Dibahas sama ulama fikih sampai 16 macam yang harus dipenuhi. Coba bayangkan itu. Masya Allah. Kita belajar sholat tuh, Pak. Ya, baru Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram. Nah, harus dipenuhi 16 persyaratan. Ya, kalau kurang nanti bisa cacat. Ya, tuh padahal Allahu Akbar doang itu. Tapi kalau kita mau kaji ada 16 persyaratan yang harus dipenuhi. Bahkan satu pendapat bukan 16, berapa? 17 persyaratan. Ini talla wahidun, kalau ada yang cacat satu saja minha dari yang pada 17, lam tan akidis sholatu, maka tidak sah sholatnya. Masya Allah. Itu cuma Allahu Akbar, Pak. Baru Allahu Akbar. Itu kata-kata redaksi yang terdapat dalam Allahu Akbar. Itu kalau kita mau kaji, maka ada 16 persyaratan yang harus dipenuhi. Seandainya kurang satu aja dari 16 persyaratan tadi, maka sholatnya tidak sah. Ya, nah ini, jadi artinya memang sholat nggak bisa kita ya laksanakan begitu saja tanpa belajar. Ya, makanya perlu belajar terkait tentang sholat. Ya, jadi fiqhus sholat penting sekali. Bagaimana supaya kita bisa mengamalkan hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Cuma itu doang sebenarnya. Ya, kan hadis Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu ya sebagaimana kamu melihat saya salat. Nah, bagaimana mengamalkan hadis? Ulama-ulama fikih meninjaunya. Nah, ketika baca Allahu Akbar itu ada 16 persyaratan yang harus dipenuhi. Satu aja cacat, kurang, kagak jadi, enggak sah sholatnya. Nah, ini kita bahas nih Bapak Saudara. Imam Nawawi itu Masya Allah ya benar-benar satu persatu dijelaskan. Tujuannya apa? Supaya sholat kita sesuai dengan sabda Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli. Makanya kalau orang belajar fikih berarti dia belajar Quran hadis. Jangan dibilang orang belajar fikih, ngapain sih fikih pelajari, udah aja langsung kepada Quran, kepada hadis. Nah, ini orang yang ngomong begini perlu dipertanyakan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita belajar fikih itu tidak lepas mengkaji Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran ada ayat aqimus sholah. Begitu, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana kita mau mendirikan sholat? Caranya kan kagak ada dalam Al-Quran. Bagaimana caranya? Nggak ada. Shollu kama ra'aitumuni usolli, itu hadis. Ya, nah bagaimana cara shollu kama ra'aitumuni usolli sementara kita belum pernah melihat Nabi sholat? Nah, disinilah makanya kita kaji ilmu fikihnya untuk ya benar-benar kita bisa melaksanakan ya perintah Allah aqimus sholah dan perintah Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli. Jelas tuh ya sampai sini ya. Nah itu. Jadi jangan sampai ada orang bilang fikih mah nggak penting. Siapa bilang fikih nggak penting? Ya itu ilmu fikih penting sekali. Kaitannya dengan ibadah kita.
Ya aqimus sholah, bagaimana kita mau laksanakan dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Ya shallu kama ra'aitumuni usolli, bagaimana kita mau laksanakan itu, hadis. Tuh makanya kata Imam Nawawi ketika kita bilang Allahu Akbar ada 16 persyaratan. Nah yang pertama coba lihat nih Pak, al-awwalu, yang pertama antaqo'a halatal qiyami fil fardhi, takbiratul ihram itu dilaksanakannya, diucapkannya pada saat lagi berdiri kalau itu sholatnya sholat fardu. Tuh, jadi kalau kita sholat fardu tuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya itu baca Allahu Akbarnya posisi kita saat itu lagi berdiri. Kalau lagi duduk boleh nggak? Nggak boleh. Ya, sebab salah satu syaratnya harus berdiri. Ya, kecuali bagi yang sakit. Ya, kalau bagi yang sakit itu lain lagi. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yassiru wala tu'assiru. Nah, ini bicara normal nih, bicara orang sehat. Nah, seperti kita nih. Ya posisinya bicara normal, sehat semuanya. Makanya ngucapin takbiratul ihram itu saat lagi berdiri. Jadi diri dulu tegak. Kalau udah tegak diri, Allahu Akbar. Tuh begitu. Ya. Jadi pada saat kita lagi posisi berdiri. Ai artinya ba'dal intisobi, setelah tegak, wal wusu'i ila mahallin, dan pas sampai kepada tempat tujzi'u bihil qiraah, ya yang dibolehkan di situ baca ya Al-Fatihah. Kita kalau diri tegak, nah saat itu udah sah baca Fatihah, saat itu juga udah sah baca takbiratul ihram. Makanya kalau kita bangun Pak mau baca Fatihah, tegak dulu. Misalnya dari sujud, Allahu Akbar, tegak dulu. Kalau belum tegak masih nunduk dan Bismillah, nggak boleh. Ya, jadi tegak dulu. Karena kita baca Fatihah posisi juga masih dalam posisi berdiri. Ya, jadi tegak dulu, udah baru Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih Allahu Akbar belum tegak, Bismillah, jangan, nggak boleh. Ya, jadi tegak berdiri. Nah begitu juga saat membaca takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar itu pada saat sudah berdiri. Wasani, kemudian yang kedua, antakuna bil arabiyati. Ya, takbiratul ihram itu diucapkan dengan bahasa Arab. Artinya lil qadiri alaiha, bagi yang mampu atasnya. Nah, ini kita mampu semuanya. Ya, menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar. Itu kan bahasa Arab ya. Nah, itu. Jadi jangan Allah gede banget, nggak boleh. Ya, begitu. Allah Maha Besar. Jangan. Ya, itu namanya bukan bahasa Arab. Jadi harus dengan menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar. Ya, itu harus menggunakan bahasa Arab. Itu syarat yang kedua. Wasalisu, yang ketiga, antakuna bilafzil jalalati, yaitu lafaznya harus jalalah. Allah itu namanya lafzul jalalah. Ya, jadi nggak boleh Ar-Rahman Akbar, Ar-Rahim Akbar, nggak boleh. Ya, atau nama-nama Allah yang lain, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Tuh kan kita kalau berdoa boleh manggil nama-nama Allah yang ada 99. Boleh, silahkan. Tapi ketika sholat harus lafaz jalalah. Lafzul jalalah itu apa? Allah. Nah, itu harus Allah. Enggak boleh Ar-Rahman, Allahu Akbar. Al-Latif, Allahu Akbar. Ya Zal Jalali wal Ikram, Allahu Akbar, enggak boleh juga. Ya, jadi harus lafaznya Allah. Itu disebut dengan lafzul jalalah. Ya, jadi kalau dibilang Allah itu ya namanya lafzul jalalah. Ya, jadi itu ketika takbir ihram mesti lafaznya Allah, tidak boleh lafaz yang lain. Artinya fala yasihu Ar-Rahmanu Akbar. Padahal Ar-Rahman kan nama lain dari ya Allah. Ya, yang saya bilang tadi,
ya itu ada 99 nama. Tapi ketika kita sholat ya takbirul ihramnya dengan Ar-Rahman Akbar nggak boleh, Ar-Rahim Akbar nggak boleh, ya mesti Allahu Akbar. Ya jadi Allahu Akbar itu Allah namanya lafzul jalalah. Di adami lafzul jalalati karena tidak ada lafzul jalahnya yaitu lafaz Allah. Warabi'u yang keempat kaunuha keadaannya takbirul ihram bilafzi akbar, lafaznya akbar. Jadi Allah mesti lafaz Allah, nggak boleh diganti dengan yang lain. Akbar juga nggak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Ya pala yakfi Allahu kabir nggak boleh. Ya jadi Allahu Akbar. Sekarang kita ganti Allahu kabir, nggak sah. Ya mesti pakai isim tabdir akbar namanya. Lipawati ta'zimi karena keluputan mengagungkan. Wal khamisu yang kelima at-tartibu tertib bainal lafzaini antara dua lafaz. Allah sama akbar harus tertib, artinya Allah lebih dulu diucapkan baru akbar, nggak boleh dibalik akbar Allah, nggak boleh. Ya, jadi mestinya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, nggak boleh akbar Allah. Ya, jadi mubtadanya Allah, akbarnya khobar. Ya, jadi mubtada lebih dulu, khobar belakangan. Nah itu harus tertib namanya. Fala yakfi akbar Allah li'anna zalika karena yang demikian itu yukhillu mencacatkan bitakbir dengan takbir bikhilafi nazirihi bis salam berbeda bandingan dengan salam. Fala yadur maka enggak apa-apa fihi taqdimul khabar mendahulukan khabar alal mubtada'i atas mubtada. Ya jadi kalau assalamu alaikum alaikumussalam boleh. Ya assalamu alaikum, assalamu itu mubtada, alaikum khabar. Itu biasanya begitu. Sekarang dirubah posisinya alaikum di awal jadi khabar muqaddam, assalamu jadi mubtada muakhar. Boleh. Assalamu alaikum, alaikumussalam. Nah, itu boleh. Tapi kalau Allahu Akbar enggak bisa dibandingkan dengan assalamu alaikum. Ya, nah jadi Allah mesti di awal, akbar mesti kalimat yang kedua sebagai kalimat berita jadi khobarnya. Seperti itu Bapak Saudara. Ya, jadi li annahu la yuhillu bis salam karena itu tidak mencacatkan salam. Fa in atta bil lafzi akbar sanian kalau ia datangkan dengan lafaz akbar yang kedua ka an qala akbar Allahu akbar fa in qasada bil lafzil jalalah al ibtida sahha. Kalau lafaz jalalah itu diniatkan ibtida sahha itu sah. Wa illa kalau sana tidak fala maka tidak sah. Wasadisu yang keenam alayyamudah hamzatal jalalah tidak boleh dipanjangkan hamzah jalalahnya. Hamzah Allah tuh lafaz Allah kan ada hamzahnya tuh Bapak Saudara, itu kagak dibaca dipanjangkan Allahu Akbar, nggak boleh Allahu Akbar. Nah itu jadi nanti nanya bukan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar, itu enggak sah. Kenapa? Sebab nanti artinya beda. Apakah Allah itu maha besar? Nah begitu. Kalau Allahu Akbar kalimat berita, ada mubtada ada khabar. Tapi kalau Allahu Akbar itu kalimat istifham, jadi nanya apakah Allah maha besar? Nah itu enggak sah tuh. Ya, jadi kalau dalam sholat Allahu Akbar nggak boleh, ya Bapak ya, nggak boleh. Jadi mestinya apa? Allahu Akbar. Hamzahnya yang pertama nggak boleh dipanjangin. Ya, jangan Allahu Akbar itu namanya dipanjangin. Allahu Akbar itu nggak boleh. Yang boleh Allahu Akbar. Ya, ini syarat yang keenam. Tidak boleh memanjangkan hamzah jalalah. Kenapa? Ya kalau dipanjangkan fa in maddaha kalau seandainya dipanjangkannya falatan akidu sholatuhu maka enggak jadi sholatnya di annahu yanqalibu karena itu menjadi terbalik min lafzil khabari dari lafaz khabar jadi al insya ilal istifham. Jadi lafaz khabari berubah menjadi
kalamnya istifham, bertanya, ail istighbar, dia nanya informasi, apakah Allah itu maha besar? Nah, mestinya kan Allah maha besar. Wa yajuzu, dan boleh isqatuha, menggugurkannya hamzah, iza wasalaha, apabila diwasolkan bima qablaha, dengan sebelumnya, nahu imaman Allahu akbar, misal begitu, imam Allahu akbar, usalli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, ya adaan makmum Allahu akbar, itu namanya wasol. Ada makmum Allahu akbar, hamzahnya nggak dibaca karena wasal, boleh. Atau kita jadi imam, usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbil kiblati imam Allahu akbar, itu boleh ya. Tapi kalau ya lafaz diwaqaf, ya mesti lafaz hamzah ada, imaman Allahu akbar, makmuman Allahu akbar. Kalau diwasal, imam Allahu akbar, makmum Allahu akbar, boleh, boleh. Sebab hamzah wasal itu biasanya tidak dibaca. Beda hamzah qata. Kalau hamzah qata itu mesti dibaca, baik pada wasal maupun pada ya waqaf. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud kalau diwasal, maka boleh tuh hamzah nggak kebaca. Ya, contohnya imam Allahu akbar atau makmum Allahu akbar. Lakinnahu, akan tetapi khilaful aula, itu menyalahi yang utama. Yang bagusnya udah kayak kita yang biasa diajarin ada, sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau tadi langsung diwasal dengan makmum Allahu akbar, itu khilaful aula. Bi khilafi hamzati akbar, berbeda dengan hamzah akbar. Kalau akbar hamzahnya itu qata. Iza wasalah, apabila sambungnya tetap la yajuzu isqatuha, enggak boleh ya digugurkan di an hamzatu qatin, karena itu hamzah qata. Jadi Allahu akbar, ya Allahu akbar, hu akbar. Jadi hamzanya itu ya mesti dibaca, karena akbar itu hamzah namanya hamzah qata. Ya, kalau hamzah seperti hamzah wasal emang boleh, seperti alhamdu itu hamzahnya wasal. Kalau kita mau sambung boleh nggak dibaca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Tuh, kalau kita wakaf nanti dibaca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh alhamdu hamzanya dibaca karena dia wakaf. Tapi kalau seandainya basmalahnya kita wasal, Bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Ya, itu namanya wasal. Kalau qata walaupun diwasal nggak boleh, nggak dibaca. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takasur. Tuh alhaakumut takasur hamzanya qata, nggak boleh kita bacanya begini Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takasur, kagak boleh. Nah, kalau yang baca begitu berarti dia belum kenal hamzah wasal sama qata tuh. Ya, makanya imam tuh kenapa baca Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takasur. Hamzahnya walaupun wasal tetap dibaca, karena ini hamzah adalah hamzah qata namanya. Tapi kalau alhamdu hamzah wasal, sehingga kalau ya mau diwasal nggak dibaca nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Nah, seperti itu. Nah, inilah ya yang terkait, sampai ke 6 dulu Bapak Saudara. Nanti baru kita lanjutkan dengan wasabi'u, ya nanti baru yang ke-7. Enggak boleh dipanjangkan ba-nya nanti. Allahu akbar, enggak boleh. Ya, itu banyak tuh yang begitu. Ya, takbiratul ihram, Allahu akbar. Batal tuh salat yang gesah. Ya, ba-nya dibaca fathah, ya dibaca panjang, nggak boleh akbar.
Nah, itu nanti artinya jadi bahaya itu. Ya, dibilang akbar itu kalau dibaca fathah artinya bedug. Ya, jadi kalau Allahu Akbar berarti Allah itu bedug, kupur, ya bahaya. Tuh, makanya jangan sekali-kali kita ya kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini parah ini. Muazin yang begini harus dikasih info dulu, diajarin, nggak boleh. Ya, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi baknya jangan dibaca panjang, jangan dimadkan, jangan dipanjangkan. Kalau kita sholat nggak sah sholatnya. Allahu Akbar, nggak sah sholatnya. Nah begitu. Jadi nanti kita bahas tuh yang ketujuh. Nah mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak hadirin sekalian di dalam kita pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat kita ambil pada manfaatnya dan tentunya